Halo Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dan anak-anakku yang kami kasihi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Samuel Prayogo di dalam ibadah minggu pada tanggal 1 Agustus 2021. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita mengawalinya dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah di pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu Hormat bagi Allah Bapa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin dari firman Tuhan saat ini, nyata sekali bahwa kita sampai detik ini masih belum bisa melakukan firman Tuhan itu secara utuh. Untuk itu mari kita bersama-sama tunduk di dalam penyesalan kita dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan meski tak layak diriku. Meski tak
setelah kita bersama-sama menyesali setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah-Nya kepada kita semua melalui berita anugerah yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai 48. Firman Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup." Marilah kita bersama-sama menyanggupi berita anugerah saat ini dengan memuji nama Tuhan. Ku heran Allah mau memberi. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, dan anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan juga terima kasih. Dan kami saat ini melalui media kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, saat ini hendak mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua ya Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami dapat senantiasa mengarahkan hati, pikiran, dan diri kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah dan jadikanlah ia sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menyambutnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini diambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, saya saat ini mengajak Bapak Ibu semua untuk mengangkat jari tangan kanan Bapak Ibu semua. Coba perhatikanlah jari Bapak Ibu semua. Mulai dari sini sampai sini, coba lihat dan ingat-ingat namanya. Tentu kita masih ingat, bukan? Nah, kelima nama dari jari ini, kita juga bisa menyaksikan bentuknya berbeda-beda. Kita mulai dari jari ini. Jari ini merupakan disebut sebagai ibu jari atau jempol. Jari ini memiliki fungsi untuk memberikan pujian kepada setiap orang yang kita jumpai, entah atas prestasinya, entah atas kelakuannya, entah atas ucapannya. Kita mengacungkan jempol kepada setiap orang yang kita jumpai atas kebaikan, atas tindakan yang menurut kita baik. Tetapi jari jempol ini juga seringkali kita gunakan untuk mendiskreditkan orang, menganggap orang lain salah, tindakan yang dilakukannya keliru. Jari ini, jempol ini memiliki fungsi untuk memuji sekaligus untuk merendahkan orang lain. Lalu jari kedua adalah jari telunjuk, di mana dari jari telunjuk ini kita bisa menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Jari ini kita gunakan untuk memerintah orang lain supaya melakukan apa yang kita inginkan. Lalu jari ketiga adalah jari yang paling tinggi dari jari yang lain. Jari yang seringkali dianggap sebagai jari yang sombong, di mana ia merasa bahwa dirinya paling tinggi, merasa paling benar, menganggap rendah yang lain.
Dan jika ini kita gunakan, seringkali membuat pertengkaran dengan orang lain. Seperti ini. Lalu jari yang keempat, kita sebut jari manis. Di mana di jari ini seringkali kita gunakan sebagai tempat untuk meletakkan cincin yang indah, sebuah pengikat janji dengan pasangan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jari kelingking, jari yang paling kecil dari keempat jari yang lain, jari yang dianggap paling lemah. Tetapi dari jari kelingking ini seringkali kita gunakan untuk sarana meminta maaf. Meminta maaf atas segala hal yang telah kita lakukan. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata dari jari yang kita miliki, dari namanya, dari fungsinya, dari bentuknya berbeda-beda. Tetapi dari perbedaan ini ternyata bisa menjadi satu kesatuan supaya kita dapat mengangkat sesuatu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah yang kita berikan. Kita bisa menggunakan kelima jari ini untuk mengangkat, untuk bekerja, untuk melakukan segala hal. Coba bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, jika dari jari yang kita miliki ini tidak ada satu. Mungkin kita masih bisa melakukannya, tetapi tidak maksimal untuk melakukan berbagai macam hal yang baik. Berarti Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, bahwa dari sini kita pun dapat merenungkan, dari jari yang berbeda-beda saja bisa bersatu untuk melakukan berbagai macam hal yang baik. Jika jari saja berbeda bisa bersatu, apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan dengan penuh keunikan, penuh dengan perbedaan. Masa kita tidak bisa bersatu? Untuk itu mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan dari surat Efesus yang telah kita baca bersama-sama pada hari ini. Firman Tuhan saat ini mengisahkan tentang kesatuan jemaat yang ada di kota Efesus. Meskipun mereka memiliki karunia yang berbeda-beda, meskipun latar belakang mereka berbeda-beda, status sosial mereka berbeda-beda, tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka beberapa hal. Antara lain, yang pertama adalah Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka dapat memelihara relasi antar jemaat. Di ayatnya yang kedua mengatakan, hendaklah kamu saling rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Melalui firman Tuhan saat ini, kita dapat melihat bahwa melalui sikap hidup yang baik, antara lain rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan saling membantu, merupakan sebuah perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus maupun kita sebagai pembaca saat ini, supaya kita pun dapat memperhatikan sesama kita, saling memberikan kepedulian kepada mereka, saling menolong, saling membantu. Supaya apa? Supaya dari perbedaan itu dapat bersatu dan untuk dapat mencapai tujuan bersama, memuliakan nama Tuhan. Perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi halangan, tetapi sebagai sebuah kekuatan supaya firman Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Yang kedua adalah Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk dapat memelihara kasih karunia Kristus. Pada ayat yang ketujuh mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita masing-masing telah diberikan pemberian menurut ukuran Kristus.
Jadi ketika kita melihat kata masing-masing di sini, berarti menunjukkan bahwa semua orang tanpa terkecuali telah diberi karunia oleh Kristus. Itu berarti bahwa tidak ada yang tidak diberi kasih karunia oleh Kristus. Sama seperti kelima jari yang kita miliki, semuanya telah diberi tugas, fungsi sesuai dengan pemberian Kristus. Begitu juga dengan kita semua. Siapapun kita semua telah diberi karunia oleh Kristus. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menganggap bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa membantu, saya tidak bisa ikut pelayanan karena ini, karena itu. Sebab apa? Sebab kita masing-masing telah diberikan karunia oleh Kristus. Jadi ketika kita telah diberi karunia oleh Kristus, mari kita satukan karunia itu supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, beserta anak-anakku sekalian, sudahkah kita saat ini semua memelihara kesatuan di dalam perbedaan yang kita miliki? Atau kita saat ini justru lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan diri kita sendiri, tidak mempedulikan orang lain, merasa bahwa diri kita yang paling baik, orang lain tidak bisa melakukan berbagai macam hal. Melalui firman Tuhan saat ini kita kembali diingatkan bahwa kita semua sebagai jemaat Tuhan diajak untuk dapat saling melengkapi antara satu dan juga yang lain. Meskipun sampai saat ini kita memiliki berbagai macam perbedaan yang ada di dalam diri kita, tentu ini bukan menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk tetap bersatu. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berusaha saat ini mengenali setiap kelebihan kita yang kita miliki dari Tuhan, mensyukurinya karena ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan yang terpenting adalah marilah kita menggunakan karunia yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki untuk dapat berguna, berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita diajak untuk kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diajak untuk mensyukuri pemberian dari Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Untuk itu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan memuji nama Tuhan. Tuhan betapa banyaknya. Mari Bapak Ibu kita kumpulkan persembahan kita di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Betapa kami mengucap syukur Tuhan atas segala pemberian Tuhan, karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami sampai saat ini dapat dicukupkan segala sesuatunya. Kami mengucapkan syukur juga atas firman Tuhan yang mengajak kami semua, meskipun kami memiliki berbagai macam perbedaan, bukan lagi menjadi sebuah halangan bahwa kami dapat bersatu. Satukanlah kami Tuhan dengan firman-Mu ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami saat ini menyerahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan segenap hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani di GKJ Banyumanik, para pendeta, para penatua, diaken, beserta kepanjangan tangan majelis, baik itu komisi, kepanitiaan, tim, kelompok. Tuhan berkatilah kami semua untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, memelihara iman jemaat dan juga bersaksi bagi dunia ini. Tuhan berkati segala program yang akan kami laksanakan, lancarkanlah dan berkatilah, sehingga program-program yang kami rencanakan dapat terlaksana dan juga dapat memelihara iman jemaat Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik sakit ataupun kami yang terdampak pandemi, kami yang sedang isolasi mandiri. Tuhan berkatilah kami, Tuhan urapilah kami semua, sehingga kami dapat Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Berkatilah tenaga medis, keluarga kami,
maupun makanan minuman yang kami konsumsi. Pakailah ini semua Tuhan sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan kami. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini sedang menuntut ilmu dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan berkatilah anak-anak kami semua. Tuhan urapilah, Tuhan berikanlah kepandaian, sehingga anak-anak kami dapat belajar meskipun dalam kondisi yang masih terbatas sampai saat ini. Kami sebagai orang tua juga Tuhan berkati di dalam pekerjaan kami supaya dapat mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Pun juga kami yang saat ini masih mencari pekerjaan, Tuhan kiranya memberikan kami pekerjaan sehingga oleh pekerjaan ini kami dapat mencukupi kebutuhan kami. Tak lupa kami juga menyerahkan kehidupan bangsa kami Tuhan kepadamu. Para pemimpin kami Tuhan urapi, Tuhan lindungi, Tuhan mampukan, sehingga dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan, terkhususnya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih kami rasakan. Tuhan berkatilah PPKM ini, sehingga dapat menjadi cara Tuhan untuk memulihkan bangsa kami. Kami juga menyerahkan agenda vaksin massal ke tangan Tuhan, sehingga melalui vaksin ini dapat menjadi sarana bagi Tuhan untuk melindungi kami semua warga negara Indonesia dari pandemi yang saat ini kami rasakan. Kami pun saat ini mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang tercurah bagi kami semua. Kami mengungkapkan syukur ini melalui persembahan yang kami kumpulkan bersama-sama. Pakailah persembahan ini Tuhan, urapilah sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kami. Inilah semua Tuhan, seru doa, ungkapan syukur, dan permohonan kami yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat, dan anak-anakku sekalian, pergilah, lanjutkanlah kehidupan saudara-saudara semua dengan tetap bersatu. Bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita saat ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian berjudul Serikat Persaudaraan. Sempurnakan persatuan di
Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa.